Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur dan kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang urat nadi perekonomian daerah, yaitu adalah pendapatan asli daerah yang akrab kita sebut dengan PAD, dan kita ketahui bersama bahwa PAD ini bukan sekedar angka dalam anggaran, tapi juga sebuah fondasi bagi setiap program pembangunan dan infrastruktur hingga layanan publik. Nah, lantas bagaimana Jawa Timur memaksimalkan potensi PAD-nya? Apa saja tantangan yang dihadapi, dan bagaimana peran para wakil rakyat dalam mengawal proses ini. Hari ini sebuah kehormatan bagi kami karena kami menghadirkan narasumber yang kompeten dan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai isu ini, dan beliau adalah Bapak Muhammad Soleh, anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Partai Demokrat, dan Pak Soleh ini dari Dapil Mojokerto, Kota Mojokerto dan juga Jombang. Dan kita juga ketahui bersama bahwa Komisi C ini memiliki garis lurus dengan pengelolaan keuangan daerah. Pak Soleh, kabarnya seperti apa? Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, dan saya mengucapkan terima kasih karena Bapak sudah datang ke sini di podcast Kata Mereka untuk berbagi wawasan bersama dengan kami. Kita langsung saja Pak Soleh untuk optimalisasi pengelolaan PAD Provinsi Jawa Timur yang hari ini menjadi perbincangan kita. Kenapa isu ini sangat krusial bagi Jawa Timur dan bagaimana Komisi C melihat potret PAD kita saat ini. Mungkin kita bisa mulai dari sana Pak. Bagaimana proyeksi potensi PAD Provinsi Jawa Timur di tahun 2026? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, saya Haji Muhammad Soleh, anggota Komisi C dari Partai Demokrat, Dapil Mojokerto, Jombang, dan Kota Mojokerto. Oke, baik Pak Soleh. Kita lihat sebenarnya ada banyak Pak ya potensi PAD Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 Pak. Kalau Anda melihat seperti apa Pak proyeksi untuk potensi PAD-nya? Kami di Komisi C bagian keuangan, Mbak. Betul. Caranya untuk meningkatkan produksi PAD Provinsi Jawa Timur bahwa untuk menggali leader sektor saya adalah di pajak, terutama pajak mendapat dari pajak kendaraan bermotor, dan biaya balik nama serta PJU atau lampu dan air bawah tanah. Itu yang menjadi potensi proyeksi PAD Provinsi Jawa Timur di tahun 2026 Pak. Sebenarnya ada tidak sih Pak mungkin ya sektor-sektor ini yang diperkirakan menjadi kontributor utama PAD di tahun 2026? Ya. Itu sektor itu Mbak, Bapeda. Bapeda, oke. Oh, Bapeda. Ya, untuk pendapatan memang Komisi C itu bidangnya di pendapatan daerah, khususnya di Jawa Timur. Oke, jadi ada memang sektor untuk terbesarnya itu ada di kendaraan bermotor, mungkin seperti itu ya Pak ya. Oke Pak, terkait dengan adanya perubahan regulasi terkait dengan opsen pajak seperti itu, apakah itu cukup mempengaruhi? Oh, sangat mempengaruhi sekali Mbak. Seharusnya masyarakat Jawa Timur taat bayar pajak. Masalahnya apa? Memang penghasilannya pemerintah dari Jawa Timur dari pajak untuk membiayai pegawai-pegawai itu, Mbak. Mau diambilkan apa lagi? Ya, untuk membiayai pegawai. Komisi C itu kan juga menaungi BUMD begitu ya Pak? Yes, ya. Nah, sebelum kita lebih jauh, kondisi BUMD saat ini di Jawa Timur khususnya itu seperti apa sih Pak? Kalau saya sering kunjungan ke lapangan bahwa BUMD rata-rata semua merugi, Mbak. Ya, kecuali itu Bang Jatim itu yang Bang Jatim yang tidak merugi ya Pak ya? Merugi. Sampai hari ini. Iya. Oke, ada Bang Jatim yang tidak merugi. Itu menjadi penyumbang yang cukup besar Pak ya untuk PAD Jawa Timur.
Baik. Oke, tadi kita sudah mendengarkan bahwa ternyata Jawa Timur itu memiliki banyak sekali potensi PAD di dalamnya, selain ada kendaraan bermotor, terus juga ada BUMD. Nah, kalau dari Komisi C, Pak Soleh, langkah-langkah apa yang akan diambil untuk mengoptimalkan PAD dari sektor-sektor yang potensial? Kami memiliki beberapa strategi, Mbak, untuk mengoptimalkan PAD. Pertama, insentif pemungutan pajak dan restribusi dengan peningkatan efisiensi dan aktivitas sistem. Kedua, efisiensi sumber-sumber PAD dengan menjajaki potensi pendapatan baru dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ketiga, penguatan peran BUMD agar dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan melalui tata kelola yang baik dan inovasi usaha. Selain itu, kami juga mendorong kerjasama antar daerah pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan PAD, Mbak. Oke, untuk meningkatkan PAD dengan pemanfaatan teknologi. Karena kalau melihat Bank Jatim juga hari ini sepertinya dari mobile bankingnya juga sudah semakin diperbarui, Oh begitu ya, Pak ya. yeah. Oke, masih dari Komisi C, Pak, bagaimana strategi untuk mengatasi potensi penurunan PAD dari sektor tertentu? Karena tadi yang seperti Anda sampaikan bahwa tidak semua BUMD itu punya untung yang sebaik Bank Jatim, banyak yang cukup merugi begitu. Kami menyadari adanya potensi penurunan PAD dari sektor kendaraan bermotor akibat pemberlakuan Undang-Undang HKPD yang mengembalikan kewenangan PKP dan BBNKB ke kabupaten kota. Untuk mengatasi hal ini, Mbak, kami mendorong Bapeda untuk melakukan evaluasi mendalam dan mencari kompensasi dari sektor lain. Optimalisasi badan usaha BPUMD menjadi kunci di mana BUMD diharapkan menjadi alternatif andalan penopang PAD. Selain itu, penjajakan sumber-sumber PAD baru dan peningkatan efisiensi pemungutan pajak daerah, Mbak, lainnya juga menjadi prioritas. Baik, memang apakah mungkin ada rencana Pak untuk mengembangkan sumber-sumber PAD baru di Provinsi Jawa Timur? Tentu pengembangan sumber-sumber PAD baru menjadi salah satu agenda penting. Kami Komisi C terus berdiskusi dengan eksekutif untuk mengidentifikasi potensi-potensi produktif pengembangan retribusi daerah yang sesuai dengan potensi wilayah serta inovasi dalam sektor pajak daerah dengan tetap mempertahankan daya saing daerah dan kemudahan berusaha. Dan perlu diketahui juga, Mbak, bahwa Bank Jatim Jawa Timur insya Allah nomor satu, Mbak, di antara bank BPD daerah lain, Bank Daerah Jawa Barat dan Bank Jateng dan Bank Jawa Tengah. Dan ini tadi kebetulan saya hasil evaluasi tadi bahwa pendapatan Bank Jatim kira-kira 1,3 triliun. Itu nomor satu se-Indonesia. Se-Indonesia. Ya. Karena kan memang cukup banyak bank-bank daerah lain, ada Bank DKI, lalu ada Bank Jateng, Bank Jabar, dan sebagainya begitu ya Pak ya. Dan Bank Jatim hari ini ada di urutan nomor 1 untuk pendapatannya. Oke, baik. Memang kita kalau bicara soal PAD yang harus dipastikan ini juga adalah transparansi dan juga akuntabilitasnya, apalagi terkait dengan pengelolaannya sendiri itu Pak. Bagaimana DPRD Jawa Timur memastikan itu? Harus transparansi, Mbak, dan akuntabilitas adalah prinsip yang kami pegang teguh. DPRD melalui fungsi pengawasan atau kontrol membantu pengelolaan PAD oleh eksekutif. Kami melakukan pembahasan anggaran secara terbuka, meminta laporan pertanggungjawaban secara berskala, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bapeda serta BUMD. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pengawasan ini dan kami mendorong partisipasi aktif dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah, Mbak. Oke, baik. Dan bagaimana Pak dampak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah atau kita sebut dengan HKPD terhadap PAD Jawa Timur, dan mungkin DPRD Jawa Timur juga punya solusinya?
Seperti yang sudah saya sampaikan, Mbak, Undang-Undang HKPD membawa perubahan signifikan, terutama penurunan PAD sekitar 4 triliun. Solusi yang kami dorong adalah optimalisasi BUMD sebagai pengganti potensi pendapatan yang hilang, intensifikasi pajak daerah hingga serta perpajakan sumber PAD baru. Selain itu juga kami juga mendorong adanya kebijakan transaksi dan dukungan dari pemerintah pusat untuk membantu daerah menyesuaikan diri dengan perubahan ini, Pak. Oke, jadi artinya DPRD Jawa Timur juga harus berusaha menyesuaikan terkait dengan perubahan-perubahan termasuk dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ya Pak ya, tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Selanjutnya Pak Soleh masih kita bahas juga terkait dengan potensi pendapatan Provinsi Jawa Timur. Peran BUMD Pak, karena BUMD di Jawa Timur tuh kan ada banyak Pak. Tadi ada Bank Jatim, lalu ada apa saja Pak BUMD Jawa Timur? Ada Bank Jatim yang cukup menjadi sorotan hari ini, ada Bank Jatim, JGU juga begitu ya Pak ya? Oh iya, ada BUMD memiliki peran yang sangat vital dan meningkatkan PAD. Kami mendorong BUMD untuk tidak hanya fokus pada profitabilitas tetapi juga pada inovasi dan pengembangan usaha yang dapat memberikan kontribusi maksimal kepada PAD Jawa Timur, Mbak. Melalui dividen, Komisi C secara rutin melakukan evaluasi kinerja BUMD dan menetapkan target independen yang relatif namun tetap ambisius sesuai dengan potensi masing-masing BUMD. Oke, lalu selanjutnya seperti apa Pak DPRD Jawa Timur memantau kinerja BUMD untuk memastikan bahwa kontribusi ini cukup optimal begitu terhadap PAD Jawa Timur? Kami memiliki mekanisme pengawasan yang ketat terhadap kinerja BUMD. Setiap 3 bulan Komisi C mengadakan rapat kerja dengan BUMD untuk mengevaluasi pencapaian target rencana pengembangan dan kendala yang dihadapi. Kami juga melakukan analisis terhadap laporan keuangan BUMD, memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Tujuan kami adalah memastikan bahwa BUMD dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi optimal bagi PAD, Mbak. Oke, baik. Selanjutnya Pak Soleh, karena kalau kita bicara BUMD harus dikelola secara profesional dan memberikan kontribusi optimal bagi PAD. Selanjutnya bagaimana DPRD Jawa Timur ini bisa mempertimbangkan pengembangan sektor pajak baru untuk meningkatkan PAD, artinya tidak bersumber dari sumber-sumber yang lama begitu. Pengembangan sektor pajak baru selalu menjadi pertimbangan kami. Kami akan melakukan kajian mendalam terkait potensi dan dampak dari setiap opsi pajak baru dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan daya saing daerah. Setiap usulan pajak baru harus melalui pembahasan yang cermat dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku usaha dan masyarakat, untuk memastikan tidak memberatkan dan memiliki potensi yang signifikan dalam peningkatan PAD. Pak Soleh, seperti apa Pak Komisi C mengawasi implementasi kebijakan dan regulasi terkait dengan PAD agar semuanya ini berjalan efektif dan juga transparan? Pengawasan implementasi kebijakan dan regulasi PAD adalah fungsi utama kami di Komisi C, Mbak. Kami melakukannya melalui beberapa mekanisme. Yang pertama, kami secara rutin mengadakan rapat kerja, dengar pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, serta organisasi perangkat daerah atau OPD. Terkait lainnya untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan regulasi. Dalam forum ini kami meminta penjelasan detail mengenai capaian, kendala, dan langkah-langkah perbaikan yang mengenai capaian, kendala, langkah-langkah perbaikan yang diambil. Kedua, kami melakukan analisa terhadap laporan keuangan dan kinerja Bapenda secara ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Kedua, kami melakukan
analisis terhadap laporan keuangan dan kinerja Bapeda secara berskala. Ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi potensi kebocoran, efisiensi atau ketidaksesuaian dengan regulasi yang berlaku. Ketiga, kami juga menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan pengelolaan PAD. Untuk memastikan transparansi, kami mendorong Bapeda untuk memanfaatkan teknologi informasi dan menjanjikan data informasi terkait PAD kepada publik. Kami juga mendukung adanya audiensi internal secara berskala untuk lembaga yang kredibel. Selain itu juga kami selalu menetapkan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan pengelolaan PAD. Oke, jadi artinya ada pengawasan implementasi dari teman-teman di DPRD Provinsi Jawa Timur, bahkan ada 3 poin yang tadi sempat disampaikan. Saya catat, yang pertama adalah penjelasan detail terkait dengan capaian, kendala, dan juga langkah-langkah ya Pak. Lalu juga ada analisis, lalu juga yang terakhir itu yang ketiga menindaklanjuti aspirasi yang masuk terkait pengelolaan PAD. Selanjutnya Pak Soleh, apa sebenarnya yang menjadi tantangan terbesar khususnya bagi Bapak begitu ya, ketika Bapak melihat dalam upaya optimalisasi PAD di Jawa Timur khususnya untuk ke depannya Pak? Menurut pandangan kami Mbak, beberapa tantangan terbesar adalah optimalisasi PAD Jawa Timur ke depan antara lain satu, dinamika regulasi pusat, perubahan kebijakan, regulasi dan pemerintah pusat seperti yang terjadi dengan Undang-Undang HKPD dapat memberikan dampak signifikan terhadap sumber-sumber PAD yang sesuai mapan. Adaptasi terhadap perubahan ini memerlukan strategi yang tepat dan tepat. Oke, baik. Selanjutnya juga selain itu Pak, ada lagi tambahan? Potensi penurunan sektor tradisional, ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang memiliki potensi penurunan seperti pajak kendaraan bermotor pasca implementasi Undang-Undang HKPD memerlukan upaya diversifikasi sumber pendapatan yang efektif. Sudah, itu saja. Oke, selanjutnya Pak, peran dari DPRD Provinsi Jawa Timur, khususnya di Komisi C, dalam mendukung upaya pemerintah provinsi mencapai target PAD yang optimal. Peran DPRD, khususnya Komisi DPRD Jawa Timur, Mbak, sangat krusial dalam mendukung upaya pemerintah provinsi mencapai target PAD yang optimal. Kami menjalankan fungsi-fungsi kami secara proaktif. Satu, legislasi. Diisi legislasi kami bersama eksekutif menyusun dan mengesahkan peraturan daerah atau perda terkait PAD yang efektif, adil, responsif terhadap perkembangan zaman. Dua, anggaran kami melakukan pembahasan yang cermat terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, memastikan alokasi anggaran yang memadai untuk upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD. Kami juga mengawasi penggunaan anggaran tersebut agar efektif dan efisiensi. Ketiga, pengawasan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kami melakukan pengawasan yang ketat terhadap implementasi kebijakan, regulasi PAD serta kinerja Bapeda dan UPD terkait. Kami memberikan rekomendasi dan masukan konstruktif kepada eksekutif untuk perbaikan. Keempat, fasilitasi dan mediasi. Kami memfasilitasi dialog antara pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan masyarakat terkait isu-isu PAD. Kami juga berperan sebagai mediator jika menjadi permasalahan atau hambatan dalam upaya optimalisasi PAD. Baik Pak,
Selanjutnya apa yang menjadi harapan dari Pak Soleh terkait dengan pengelolaan PAD Provinsi Jawa Timur khususnya di masa mendatang demi kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat di Dapil Bapak? Ya. Harapan kami ke depan adalah pengelolaan PAD Provinsi Jawa Timur dapat semakin mandiri, berkelanjutan, dan berkeadilan. Kami berharap PAD tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama membiayai pembangunan, tetapi juga instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Jawa Timur. Khususnya Mbak, itu di dapil saya, khususnya di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto. Terima kasih. Baik, Bapak, kita melihat kita yang juga ingin mengetahui pandangan Bapak mengenai kontribusi sektor informal terhadap PAD dan bagaimana cara mengoptimalkannya tanpa membebani pelaku usaha kecil. Di dapil Bapak juga pasti cukup banyak pelaku usaha kecil, Pak. Silahkan. Secara informal memiliki potensi kontribusi yang signifikan terhadap PAD. Meskipun seringkali belum tercatat secara optimal, pandangan kami adalah sektor ini perlu diperhatikan dan diberdayakan. Cara mengoptimalkan tanpa membebani pelaku usaha kecil adalah dengan pendekatan yang edukatif dan fasilitatif, bukan representatif. Juga perlu dibantu juga bahwa bagi usaha kecil, Mbak, tolong dikasih bunga-bunga yang mudah, diberi kemudahan untuk akses peminjaman. Iya, itu diberi kemudahan untuk cari pinjaman ke bank dengan bunga yang jangan bunga yang kecil, itu Mbak. Menurut saya. Pertanyaan terakhir Pak Soleh, karena tidak terasa waktunya juga sudah cukup panjang kita berbincang. Bapak tentu pernah melakukan studi banding begitu dengan provinsi lain yang mungkin berhasil dalam optimalisasi PAD, yang ini kira-kira bisa menjadi referensi bagi warga Jawa Timur, khususnya bagi Jawa Timur. Tentu kami di Komisi C selalu terbuka untuk belajar dari keberhasilan provinsi lain dalam optimalisasi PAD. Beberapa provinsi yang sering menjadi referensi kami itu, Mbak, untuk Provinsi DKI Jakarta dan juga untuk Provinsi Yogyakarta. Itu masalahnya dia itu sudah maju mandiri Pak ya. Dan saya mengucapkan terima kasih pada Mbak yang telah mewawancarai kami. Semoga khususnya untuk dapil saya di Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan Kota Mojokerto, usaha-usaha kecil lancar dan aman. Terima kasih Pak. Amin. Terima kasih banyak Pak Soleh sudah berkenan untuk podcast di Kata Mereka dalam segmen podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau tadi kita sudah membahas PAD, semoga yang menjadi harapan Bapak bisa terkabul, dimudahkan juga demi kemaslahatan warga Jawa Timur, khususnya warga di Mojokerto, Kota Mojokerto, dan juga Jombang. Pak Soleh, terima kasih banyak. Pak Soleh dari Komisi C, Dapil Mojokerto, Kota Mojokerto, dan juga Jombang dari Partai Demokrat. Silahkan main-main lagi ke sini Pak untuk berdiskusi lebih banyak hal lagi seputar apa saja yang didapatkan di DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Aulia Mawardika, pamit undur diri dan jangan lupa untuk follow sosial media kami di Kata Mereka dan juga subscribe di YouTube kami. Terima kasih, sampai jumpa. Pak, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka untuk melakukan pemantauan penerimaan pendapatan asli daerah, PAD. Dalam kesempatan ini, Komisi C yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi C Adam Rusidi melakukan diskusi serius terkait beberapa kendala yang dihadapi Bapenda Kota Malang. Selain itu, Komisi C juga menekankan untuk segera melakukan inovasi-inovasi pelayanan publik dalam rangka upaya optimalisasi peningkatan PAD. Hari ini dari Komisi C kita sudah melaksanakan kegiatan kunjungan kerja bersama dengan UPD PPD Kota Malang
dan banyak sekali memang inovasi-inovasi yang dilakukan, terutama juga ada tantangan yang nantinya kami Komisi C terus mendorong agar bagaimana tantangan tersebut bisa menjadi solusi dan nantinya itu bisa berimplikasi untuk meningkatkan pendapatan Provinsi Jawa Timur sehingga nantinya bisa untuk kemakmuran rakyat Jawa Timur. Hari ini kami dari Komisi C bersama dengan Jamkrida menyelesaikan kaitan dengan Raperda dari Jamkrida untuk dari perubahan nomenklatur dari PT kemudian menjadi Perseroda. Hari ini kita memiliki beberapa poin pendapat dari beberapa teman-teman kaitan dengan perubahan yang ternyata memang tidak hanya sekedar nama, tetapi ada beberapa poin yang memang dikritisi oleh teman-teman dari Komisi C. Di antaranya adalah kaitan dengan fungsi DPRD di dalam pembahasan perda ini. Ya, kita melihat bahwa salah satu yang disampaikan dalam fungsi pengawasannya, DPRD tidak mendapatkan peluang untuk ikut atau serta di dalam pembahasan direksi misalnya, sehingga di dalam fungsi pengawasan kami hanya bisa memberikan rekomendasi yang sesungguhnya kami tidak cukup memiliki power ya untuk kemudian bisa memberikan penekanan bahwa rekomendasi itu harus bisa dijalankan oleh Jamkrida. Ada beberapa hal yang lain yang memang disampaikan, tetapi hari ini kami memutuskan untuk kita diskusikan dulu di Komisi C untuk bisa memberikan tambahan poin yang nanti mungkin akan bermanfaat untuk penambahan atau perubahan raperda kita di Jamkrida. Saya kira itu, terima kasih. Kami rombongan Komisi C berkunjung ke BPKA DIY untuk sharing terkait dengan pendapatan asli daerah di DIY. Satu berkaitan dengan inovasi-inovasi yang dilakukan DIY untuk penarikan pajak kendaraan bermotor dan juga pengelolaan aset dan kekayaan dari pemerintah Provinsi DIY. Insya Allah hasil hari ini bisa kita terapkan untuk di Jawa Timur. Tadi kita juga bersama dengan Bapenda. Insya Allah inovasi-inovasi yang DIY bisa kita implementasikan dari Jawa Timur juga. Alhamdulillah, siang hari ini kami Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur bersama Bank Jatim kami melakukan rapat kerja berkaitan tentang bagaimana langkah dan proyeksi Bank Jatim ke depan agar menjadi bank BPD nomor 1 di Indonesia. Dan yang kedua, kami juga melakukan rapat berkaitan dengan potensi pendapatan di tahun 2026. Alhamdulillah, Bank Jatim terus memberikan kontribusi yang positif kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Insya Allah ke depan Bank Jatim akan memberikan dividen sebesar 422 miliar sekian. Secara nilai pastinya kami belum bisa memastikan karena ini masih proyeksi di angka seperti itu. Secara prinsip kami mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Bank Jatim untuk memberikan kontribusi PAD yang positif kepada Provinsi Jawa Timur. Peringatan Hari Keterbukaan, Informasi Nasional 2025 dan Hari Jadi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Randus M. Musyafak menghadiri peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional 2025 dan Hari Jadi ke-15 Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Acara yang juga diselingi dengan penandatanganan makmulat bersama Badan Publik Tanggap Bencana, Informasi Serta Merta dihadiri oleh beberapa kepala OPD seperti Kominfo, Dinas Sosial, dan lain-lainnya. Dalam acara ini juga dilakukan penanaman 5 pohon jambu di halaman kantor KIP sebagai simbolis semangat baru dalam Hari Jadi Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafak Rauf, Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, mengucapkan selamat hari ulang tahun Komisi Informasi yang ke-15 untuk Provinsi Jawa Timur. Mudah-mudahan semakin ada sinergitas, ada kerjasama yang bagus untuk bisa meningkatkan keterbukaan dan informasi di wilayah Jawa Timur. Komisi Informasi jayalah untuk
ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.